اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وزد وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام الطيبة والحرم ودربها بلسان الهدى ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا mobil yang mata ketinggalan di bangku mobil. sallallahu alaihi wasallam zid syarafan ya Allah zid syarafan ya يا رب كرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن الفصل العلي والقدر ساداتنا Enggak, tadi Abah bawa. Oh, tadi bawa. وعن بقية صحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة بأن الله يوصل ثوابها إلى روح سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذريته وأصحابه أجمعين والتابعين وتابع التابعين بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى أرواح مؤلفي هذه الكتب المباركة ومشايخهم ومشايخهم ووالديهم ومن عمر هذا المسجد المبارك ومجلس المبارك ومشايخنا ومشايخنا وأجدادنا وجداتنا وأقربائنا وذرياتنا وأحبابنا ولمن له حق علينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين يرزقنا كمال الإخلاص واليقين ويجعل قراءتنا هذه خالصة لوجهه الكريم ومقربة إلى رضاه وجنات النعيم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه ولمشايخه آمين. Babun fis sidqi. Ini bab pada menyatakan as-sidqu artinya benar atau jujur. Qala al-allamah Ibnu Abi Syarif fi hawashi syarhil aqaid as-sidqu ista'malahu as-sufiyatu bima'na istiwa'is sirri wal batin was istiwa'us sirri wal alaniyati wal zahiri wal batini alla taqriba ahwalul abdi a'malahu wa a'malahu ahwalahu. Sidik artinya kata Syarif, kata Allamah Ibnu Abi Syarif dalam kitab Hawashi Syarhil Aqaid, sidik adalah dipergunakan oleh ahli sufi artinya sama batinnya dan zahirnya, dalam pengertian tidak mendustakan keadaan hamba amalnya dan tidak mendustakan amalnya akan batinnya. Maksudnya kalau lahiriahnya ibadah, batinnya pun ibadah. Pama lahiriahnya ikhlas, batinnya pun ikhlas. Lahiriahnya mengabdi kepada Allah, batinnya pun begitu. Jadi antara batin dan lahiriah sama. Batinnya tidak mendustakan lahiriah, lahiriahnya enggak mendustakan batin. Ini kalau batinnya itu ibadah, lahiriahnya maksiat, itu namanya enggak benar, enggak sidik, enggak mendukung batin. Begitu juga lahiriahnya ibadah, tapi batinnya enggak ibadah, juga itu tidak benar menurut ahli sufi. Jadi harus sama batin dan sama batin lahiriah. Faqalu kullu sadiqin mukhlis. Mereka berkata tiap-tiap orang yang sidik itu adalah ikhlas. Jadi kalau dia benar, lahiriah batinnya dengannya ikhlas. Nah, kemudian walaisa kullu mukhlisin shadiqun. Tidak semua orang yang ikhlas itu adalah benar. Dalam arti kalau dia ikhlas hatinya tapi luarnya tidak ikhlas, itu adalah bukan namanya sidik. Jadi kesimpulannya sidik ini antara lahiriah dan batin sama. Ada lahiriah, antara batin mendukung.
lahiriahnya mendukung apa yang ada dalam batin, batinnya mendukung apa yang ada dalam lahiriah. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, jadilah kamu bersama orang yang shadiq, yang benar, yang jujur. Ini benar di dalam perkataan. Apa yang dia ngomongin itu nggak bohong. Seperti orang ngomong di masjid Baitul Taqwa ada pengajian, pasti lihat ada pengajian, itu namanya omongannya benar. Kalau sebaliknya berarti nggak benar. Di Baitul Taqwa nggak ada pengajian, dilihat ada pengajian, itu omongan nggak benar, nggak sama dengan kenyataan. Kedua, benar dalam janji. Ini kita janji, kalau saya hasil usaha mau nyumbang masjid, begitu hasil dia nyumbang, itu omongan janjinya benar. Tapi kalau hasil usaha dia nggak nyumbang, itu namanya omong janjinya nggak benar. Yang ketiga, benar dalam perbuatan. Tadi lidahnya mengucap la ilaha illallah, batinnya pun mengakui makna la ilaha illallah, itu ucapannya benar. Nah, itulah yang dikatakan benar, benar ucapannya, benar perbuatannya, benar janjinya, benar dalam melaksanakan apa yang dijanjikan. Itu jadilah engkau orang yang benar dalam segala hal. Wa qala ta'ala was-sadiqin was-sadiqat. Allah puji, saya puji orang laki yang benar dan orang perempuan yang benar. Benar fil qaul wal amal. Kalau orang laki ngomongnya benar, perbuatannya benar, itu dipuji Allah. Perempuan pun begitu, was-sadiqat. Perempuan yang benar ngomongnya, benar perbuatannya, dipuji Allah. Wa qala ta'ala walau sadaqullaha lakana khairan lahum. Maka jikalau sadaqullah, mereka benar kepada Allah dalam iman dan taat, lakana sidqu khairan lahum, sungguh benar dalam iman dan taat itu adalah kebaikan buat mereka. Jadi kalau mereka benar imannya, benar ibadahnya, itu sebaik-baik yang diperoleh oleh seorang manusia. Berarti sebaliknya, mafhum mukhalafahnya, kalau omongannya nggak benar, imannya nggak benar, ibadahnya nggak benar, itu seburuk-buruk manusia. Makanya jadilah kita ngomongannya benar, perbuatannya benar, iman kita benar. Wa amal ahaditsu, adapun beberapa hadis. Fal awwalu an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa innar rajula la yasduku hatta yuktaba indallahi siddiqan wa innal kadhiba yahdi ilal fujuri wal fujuru wa innal fujura yahdi ilan nar
Wa inna rajula la yakdzibu hatta yuktaba indallahi kadzaban. Muttafaqun alaih. Maka hadis yang pertama dari Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna sidqa, sesungguhnya benar itu, yahdi, menunjuki kepada kebaikan. Jadi kalau orang bersikap benar, benar dia akan menunjukkan dia berbuat baik. Wa innal birra, dan sesungguhnya kebaikan itu atau perbuatan baik itu menunjukkan kepada surga. Jadi kalau orang udah berbuat baik, nanti perbuatan baik menunjukin dia ke surga. Itu makna pertama. Kedua, sesungguhnya benar itu adalah membawa kepada berbuat baik. Yahdi kita bilang membawa. Kalau orang berbuat ngomong yang benar, itu membawa omongan benar, perbuatan benar kepada berbuat baik. Nah, kalau orang berbuat baik membawa kepada surga. Jadi perbuatan baik membawa dia menuju kepada surga. Yang ketiga, innal rajula, sungguhnya seorang laki-laki, la yasduku, sungguh dia ini benar dalam ucapan, perbuatan, iman, amal benar, hatta yuktaba indallah siddiqan, sehingga ditulis di sisi Allah ini adalah orang yang sangat benar. Siddiq bina mubalaghah. Jadi kalau orang biasain benar, akhirnya benar jadi tabiat. Kalau nggak bersifat benar, nggak bisa dia. Karena apa? Karena sudah membiasakan benar, maka benar menjadi tabiat dia, menjadi kelaziman dia. Kalau nggak benar, nggak bisa dia berbuat melainkan yang benar. Itu namanya siddiqan, sangat benar. Artinya sifat benar, sifat jujur akan menjadi tabiat dia. Sebaliknya, wa innal kadhiba, sungguhnya kebohongan, yahdi ilal fujuri, membawa kepada kedosaan atau kedurhakaan. Wa innal fujura yahdi ilan, dan sesungguhnya kedurhakaan itu membawa kepada neraka. Orang durhaka, orang bikin dosa, itu membawa dirinya masuk ke dalam neraka. Jadi kalau bohong membawa dia durhaka, kalau dia udah durhaka membawa dia ke neraka. Wa inna rajula la yakdzibu, sungguh seorang laki-laki benar-benar berdusta, berbohong, sehingga ditulis di sisi Allah bahwa dia orang yang sangat pembohong. Artinya kalau dia ini biasain bohong dalam keseharian, akhirnya bohong jadi tabiat. Kalau nggak bohong nggak enak. Kalau nggak bohong nggak bisa. Makanya kalau orang selalu bohong, itu akan menjadikan bohong itu tabiat dia. Apapun yang dia lakukan bohong. Dia ngomong bohong, dia janji bohong, dia iman bohong, dia beramal bohong, semua kerjaannya menjadi bohong semua. Karena udah membiasain kebohongan. Muttafaqun alaih, meriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Jadi berarti hadis ini menyuruh kita selalu bersifat benar dan jujur. Biasain sifat benar dan jujur, supaya jujur dan benar jadi tabiat kita. Na'udzubillah, jangan kita menjadi orang yang selalu berbohong, yang akhirnya kebohongan menjadi sifat kita, sifat tabiat kita. Wa an Abi Muhammad bin Hasan
Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma, hafidtu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, da' ma yaribuka ila ma la yaribuka, fa inna sidqa tuma'ninatun wal kadhiba ribatun. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun sahih. Qauluhu yaribuka huwa bi fathil ya'i wa dhammiha, ma'nahu utruk ma tasukku fi hillihi wa'dil ila ma la tasukku fihi. Dan dari Abi Muhammad, siapa? Hasan bin Ali, anaknya Sayyidina Ali, Hasan bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma, berkata Hasan bin Ali, hafidtu, saya apal, saya ingat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan sabdanya. Dia ingat dari Nabi, kakeknya. Apa kata Nabi? Da' ma yaribuka, tinggalkan apa yang meragukan kamu. Boleh dibaca yaribuka, boleh baca yuribuka. Kalau yaribuka roba yaribu, kayuribuka aroba yuribu. Tinggalkan apa yang meragukan kamu, ila berpaling kepada apa yang tidak meragukan kamu. Yang ragu tinggalin, berpalinglah kepada yang tidak meragukan. Kenapa begitu? Karena fa'inna sidqa, bahasanya kebenaran itu tuma'ninatun, ketentraman, ketenangan, wal kadhibu ribatun, dan kebohongan itu adalah keraguan atau meragukan. Meriwayatkan hadis ini oleh Tirmidzi, berkata Tirmidzi hadisun hasan. Qauluhu, sabdanya Nabi, yaribuka huwa bi fathil ya wa dhammiha. Boleh dibaca dua, fathah ya yaribuka, wa dhammiha dhammah ya yuribuka. Maknanya utruk ma tasukku fi hillihi, tinggalkanlah apa yang kamu ragukan dalam kehalalannya. Wa'dil, berpalinglah kepada yang tidak meragukan kehalalannya. Jadi tinggalkan yang meragukan kehalalannya, berpalinglah kepada yang tidak meragukan kehalalannya. Contoh, kita makan di satu kota yang penduduknya bukan orang Islam, mama orang Hindu, penyembah berhala. Begitu masuk restoran, ada ayam, ada daging, ada telur. Ini. Nah, kalau kita makan daging atau ayam, kita ragu nih motongnya benar apa enggak kalau orang yang bukan Islam. Atau mungkin kalau dia potong nggak sah, haram dimakan. Karena apa? Karena menyembelih bukan dengan nama Allah. Tapi kalau umpama makan telur, nggak pakai dipotong,
telur apapun halal. Nah, jadi kalau kita makan di tempat yang orangnya bukan Islam, menyembah berhala, umpama ada daging ayam, ada telur, kita tinggalkan daging dan ayam karena meragukan sembelihannya. Nah, kita berpaling kepada telur yang tidak meragukan halal. Karena kalau telur halal. Nah, ini yang dimaksud kalau kita makan di satu tempat meragukan halalnya, kita tinggalkan yang meragukan, kita datang kepada yang yakin halalnya, kayak daging dan air dari telur. Kalau di tempat yang bukan orang Islam, kita ragukan dagingnya disembelih benar apa enggak, nah, jangan kita makan. Nah, makanlah yang nggak pakai disembelih. Apa telur, apa tempe, apa tahu. Nah, ini yang dimaksud. Hindari apa yang meragukan. Nah, karena apa? Karena kata Nabi, keraguan itu adalah kegoncangan di hati. Kita kalau makan sesuatu, hati kita goncang, nggak tenang. Nah, itu berarti haram. Kata kita makan sesuatu, tenang hati kita. Umpama di tempat orang Muslim makan ayam, kita makannya tenang, berarti dipotong dengan benar. Jadi alamatnya adalah tenang hatinya, tidak goncang hatinya, itu berarti halal. Kalau goncang dan ragu hatinya, itu berarti haram. Itu alamat untuk tahu halal dan haram. Nah, saya pernah ngalamin masih muda suka makan di luar. Kita masuk satu rumah makan, pelayannya orang kafir, cirinya ini orang kafir. Pesan nasi goreng, begitu memakan, hati nggak tenang. Hati ragu, saya nggak makan. Nah, walaupun kelihatannya daging ayam, apa motongnya dia bener, atau minyaknya apa minyak yang halal, itu ada kegoncangan di hati. Saya tinggal, tapi saya bayar, saya tinggal. Kenapa Pak? Enggak, lagi nggak nafsu makan, saya bilang. Nah, ini ukurannya. Kalau mau makan goncang, nggak tenang, itu haram. Tapi kalau kita makan anteng saja, tenang, itu halal. Jadi bila kita makan sesuatu hatinya tenang, itu menjadikan tanda bahwa itu halal. Tapi kalau hatinya goncang, itu tanda bahwa itu haram. Nah, inilah kita disuruh selalu berpegang kepada yang benar. Jadi kalau hati tenang itu benar halal. Kalau hati goncang itu berarti meragukan halalnya, nah, tinggalkan. Wallahu a'lam. As-salisu an Abi Sufyan Sakhar bin Harbin radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam.